Karamah Fadilah dengan NPM 21106311200140. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Definisi konsep pendidikan Islam. Konsep adalah ide umum yang tersusun rapi untuk diterapkan secara terencana dalam kehidupan nyata. Konsep sangatlah penting dalam pendidikan, karena tanpa konsep maka pendidikan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, pendidikan Islam harus mempunyai konsep yang mapan, yang telah dirumuskan pada pengembangan kompetensi manusia secara menyeluruh. Nah, konsep pendidikan menurut Al-Quran merujuk kepada informasi yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu pendidikan yang mencakup segala aspek jagat raya, bukan hanya terbatas pada manusia semata, yakni dengan menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik yang maha agung. Konsep pendidikan dalam Al-Quran sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang dituangkan melalui kata tarbiyah, ta'lim, dan ta'zim. Pendidikan dalam konsep tarbiyah lebih cenderung dalam menerangkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pendidikan melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya bukan hanya sekedar syariat yang wajib diketahui dan dilaksanakan, tapi juga sebuah pendidikan yang dibutuhkan oleh manusia. Rasulullah SAW diutus sebagai figur tauladan umat, membawa umat manusia kepada jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur pendidikan Islam, membina perilaku manusia kepada apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Allah menempatkan kedudukan Rasulnya Muhammad sebagai penjelas dalam agamanya. Nah, hukum-hukum fardu yang ia tetapkan dan apa yang dia kehendaki dalam kitabnya Al-Quran. Dengan posisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjadikan Rasulnya sebagai simbol bagi agamanya yang wajib ditaati dan dipatuhi. Di samping dia mengharamkan mendurhakakannya, Allah juga telah menjelaskan keutamaan Rasulnya ini dengan mengaitkan iman kepada Rasulnya dengan iman kepadanya. Pendidikan dalam konsep ta'lim merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan, pemahaman pengertian, tanggung jawab dalam upaya membentuk insan paripurna. Nah, kemudian, ta'dib merupakan proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan akhlak. Dalam konsep pendidikan Islam itu sendiri juga terdapat ruang lingkup yang mencakup metode, kurikulum, serta tujuan dari pendidikan Islam yang akan dibahas selanjutnya. Nah, pendidikan secara umum diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pelajar dalam proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlakukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian dapat pula pendidikan masyarakat, pendidikan formal dan informal, pendidikan anak, dan pendidikan nasional, di mana masing-masing pendidikan tersebut memiliki pengertian secara khusus. Nah, pada hakikatnya, kehidupan mengandung unsur pendidikan dikarenakan adanya interaksi dengan lingkungan. Namun, yang penting bagaimana peserta didik menyesuaikan diri dan menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi dengan semua itu dan dengan siapapun. Nah, sebagai pendidik tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan warna Islami pada lingkungan sekitarnya. Menurut Ajiumardi Ajra, pengertian pendidikan secara umum yang kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian baru yang secara implisit menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan Islam yang seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inherent dalam konotasi Islam tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib yang harus dipahami secara bersama-sama. Nah, ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat. Lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Nah, istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam. Pendidikan Islam al-tarbiyah al-islamiyah adalah pendidikan yang seluruh aspeknya berdasarkan atau berlandaskan ajaran Islam atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pendidikan Islam ditentukan oleh adanya dasar ajaran Islam yang bersumberkan kedua kitab itu sebagai dasar ideal untuk menjadi acuan dalam operasionalnya.
Nah, sementara pendidikan lain yang non-Islam hanya didasarkan pada pemikiran rasional empiristik yang sesuai dengan falsafah suatu bangsa. Berbeda dengan konsep pendidikan secara umum, pendidikan Islam memiliki ruang lingkup definisi sebagai at-tarbiyah, at-ta'lim, al-ta'dib secara esensial. Nah, keempat kata tersebut memiliki arti kata yang sama, yaitu pendidikan. Secara garis besar, tarbiyah memiliki arti proses pembinaan potensi manusia melalui pemberian petunjuk yang dijiwai oleh wahyu ilahi. Sehingga melalui upaya tersebut, potensi manusia akan tumbuh secara produktif dan kreatif tanpa menghilangkan etika ilahi yang telah ditetapkan dalam wahyunya. Nah, pada masa sekarang, tren yang paling populer dipakai oleh kebanyakan orang adalah tarbiyah, karena tren tarbiyah itu meliputi keseluruhan kegiatan pendidikan yang berarti suatu upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna dalam etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, serta berkompetensi dalam hal yang baik. Al-Ta'lim lebih menekankan pada aspek pemberian pengetahuan, pemberian pemahaman, pengertian tanggung jawab, dan penanaman amanah sehingga terjadi proses takjiyah atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri manusia berada dalam satu kondisi yang memungkinkan untuk menerima hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan tidak diketahuinya. Dengan kata lain, taklim hanya sebatas proses pentransferan pengetahuan antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan yang ditransfer secara kognitif dan psikomotori, akan tetapi tidak dituntut pada domain efektif. Pendidikan Islam itu berusaha menjadikan peserta didik menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, menjadi muslim dan mukmin yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, berpikir sampai ke tingkat makrifat Allah, memegang teguh sunnah, tidak memperuntungkan hawa nafsu, tidak mau taklid, memiliki pribadi yang seimbang, berpegang teguh dengan nama Allah, sehat jasmani, berakhlak, berjiwa seni, dan berjiwa sosial. Dari berbagai asumsi yang telah disampaikan sebelumnya, kita akan mengerti bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk yang bertuhan dan berkemanusiaan, bersifat menyeluruh, memperhatikan manusia seutuhnya, meliputi aspek intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Nah, tujuan pendidikan Islam. Berbicara tentang tujuan pendidikan Islam berarti membicarakan dasar-dasar pemikiran filosofis tentang tujuan hakiki dari pendidikan Islam itu sendiri. Usaha mewujudkan tujuan pendidikan Islam berarti berupaya merealisasikan tujuan penciptaan manusia dan kehidupannya di muka bumi. Agar tujuan tersebut dapat terrealisasikan, maka harus ada keterkaitan erat dengan landasan hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Bagaimana dan untuk apa pendidikan Islam itu, yang dalam kajian filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Artinya adalah apa, bagaimana, dan untuk apa pendidikan itu bagi kehidupan manusia, baik manusia sebagai subjek atau pelaku pendidikan maupun ia berfungsi sebagai objek sasaran pendidikan. Ketiga, landasan pengetahuan tersebut sebenarnya dapat dilacak dalam berbagai ayat Al-Quran, baik yang sifatnya eksplisit maupun sentuhan ayat-ayat secara implisit. Sebab Al-Quran pada dasarnya merupakan pedoman, petunjuk, dan pegangan, namun di antara isinya mendorong umat Islam supaya banyak berpikir, sekalipun diakui bahwa Al-Quran tidak sampai memasuki kawasan yang bersifat teknis dan tidak sampai menjangkau zona praktis dari pendidikan. Nah, dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pertama pendidikan Islam adalah untuk mencetak manusia menjadi rahmatan lil alamin, yaitu insan-insan penyebar rahmah dan menerapkan rasa kasih sayang di muka bumi. Internalisasi nilai-nilai rahmatan lil alamin itu ke dalam peserta didik adalah tujuan utama dan sekaligus menunjukkan keutamaan atau akselerasi pendidikan Islam. Dengan terpatrinya nilai-nilai tersebut dalam diri, maka akan berkembang 3 dimensi secara responsif, yaitu dimensi ilahiyah, dimensi insaniyah, dan dimensi alamiah. Dimensi ilahiyah yang dimaksud yaitu tertanamnya nilai-nilai ketuhanan pada diri peserta didik, sedangkan dimensi insaniyah adalah nilai kemanusiaan yang universal seperti sifat tolong-menolong, rasa simpati, empati, kepedulian sosial, dan lain-lain.
Sementara dimensi alamiah, hubungan individu dengan alam semesta berupa memelihara, memakmurkan, dan memanfaatkan alam dalam kehidupan. Bukannya eksploitasi dan dominasi untuk memperkaya diri sendiri, semuanya itu secara aplikatif telah diterapkan oleh Rasul selama hidupnya, bersama para sahabatnya. Nah, tujuan pendidikan dalam konsep Islam harus mengarah pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, yaitu tujuan dan tugas hidup manusia, mempertahankan sifat-sifat dasar manusia, tuntutan masyarakat, dan dimensi-dimensi ideal Islam. Nah, yang pertama terkait dengan ontologi hakikat manusia sudah sangat jelas dalam konsep Islam, di mana manusia diciptakan bukan karena kebetulan atau sia-sia. Ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup tertentu berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan agama. Perlu dipelajari dan diajarkan kepada para peminat atas dasar itu, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan agama Islam ialah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, yang kedua yaitu asas pendidikan Islam ialah asas berkembang dan pertumbuhan dalam kehidupan yang berkeseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukrawiyah, jasmaniyah dan rohaniyah, atau antara kehidupan material dan mental spiritual. Model pendidikan Islam ialah kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang bagi masing-masing pribadi muslim sebagai karunia Tuhan. Sasaran strategis pendidikan Islam ialah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik. Secara umum, manfaat pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Pendidikan agama adalah termasuk pendidikan nilai apapun tidak mudah menanamkannya ke dalam pribadi anak didik, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor penunjang maupun faktor menghambat. Nah, sebagai contohnya, ada seseorang anak yang di dalam rumah mendapat pendidikan yang baik karena kebetulan bapak ibunya guru. Tetapi ketika dia di luar rumah, dia mempunyai kawan yang nakal yang sering mengajaknya main judi dan melihat porno. Nah, bapak ibunya itu tidak tahu kelakuan anaknya yang sesungguhnya. Keberhasilan pendidikan tidak dapat diandalkan pada pendidikan formal di sekolah saja, tetapi diharapkan adanya sinkronasi dengan pendidikan di luar sekolah, yaitu pendidikan dalam keluarga atau informal dan masyarakat non-formal. Kemerosotan akhlak bangsa disebabkan oleh banyak faktor seperti pengaruh globalisasi, krisis ekonomi, sosial politik, budaya, dan lain-lain. Misalnya, karena terjadinya krisis ekonomi menyebabkan banyak orang sulit mencari sesuap nasi. Contoh lain, karena pengaruh globalisasi orang ingin mencontoh gaya hidup mewah, maka karyawan atau pegawai rendah pun ingin bisa memiliki kendaraan bermotor. Dalam menanggapi keadaan bahwa pendidikan modern telah menciptakan para ilmuwan dan teknisi yang handal tetapi kurang akan nilai-nilai kemanusiaan, diadakanlah pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan program pendidikan yang mengembangkan keseluruhan kepribadian siswa dan mahasiswa agar setiap dalam berpikir ilmiah dan mengelola emosi dilandasi etika dan moral yang berfungsi membina siswa dan mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Nah, tujuannya adalah menyiapkan latar belakang akademik yang kaya dengan ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang terorganisir. Ruang lingkup pendidikan umum ialah mencerminkan tujuan pendidikan yang dijadikan landasan filosofis pendidikan. Nah, dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan menurut pandangan Islam lebih dominan kepada pembentukan akhlak, akidah, dan iman. Nah, sedangkan secara umum pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pengembangan kemampuan yang dimiliki. Nah, apabila kedua hal ini digabungkan, maka hasil dari pendidikan akan sangat maksimal dan menghasilkan peserta didik yang memiliki intelektual dan akhlak yang mulia. Nah, selanjutnya dasar pendidikan menurut Islam fokus kepada Al-Quran dan hadis, sedang secara umum dasar pendidikan juga lebih menitik besarkan ke dasar religius. Tujuan pendidikan secara Islam dan umum hampir memiliki kesamaan, yaitu mendapatkan
kesuksesan apabila digabungkan. Maka tujuan pendidikan adalah upaya untuk meraih kesuksesan di dunia hidup, di dunia dan di akhirat.